Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingatkan Wakil Dewan Keamanan Rusia sekaligus mantan Presiden Dmitry Medvedev menjaga ucapannya yang mengancam akan menyerang Amerika Serikat setelah Trump mengultimatum Putin. Informasi lainnya, Amerika Serikat resmi menjatuhkan sanksi terhadap Organisasi Pembebasan Palestina dan Otoritas Palestina dengan tuduhan melanggar komitmen perdamaian dan menghambat proses diplomatik di Timur Tengah. Selengkapnya, hanya di One News International. Donald Trump menghardik Dmitry Medvedev setelah diancam akan diserang Rusia. Trump memperingatkan Medvedev agar berhati-hati karena ucapannya bisa memicu bahaya serius. Trump menyebut Medvedev sebagai mantan presiden gagal yang sok berkuasa. Pernyataan Trump diunggah melalui media sosialnya, Truth Social, Kamis 31 Juli. Medvedev sebelumnya mengecam ultimatum Trump terhadap Presiden Putin. Ia menilai Trump sedang bermain api dengan ancamannya ke Rusia. Trump memberi tenggat 10 hingga 12 hari agar Rusia berdamai dengan Ukraina. Medvedev memperingatkan bahwa ultimatum itu bisa memicu perang langsung antara Amerika Serikat dan Rusia. Trump sebelumnya juga mengancam akan mengenakan tarif 100% jika Rusia tak berdamai dalam 50 hari. Rusia menegaskan perdamaian hanya mungkin jika Barat berhenti menyuplai senjata ke Ukraina. Representative Marjorie Taylor Greene has said that what is occurring there is a genocide. Do you agree? Oh, it's terrible what's occurring there. Yeah, Amerika Serikat resmi menjatuhkan sanksi terhadap Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO dan Pemerintah Otoritas Palestina atau PA dengan alasan keduanya dinilai melanggar komitmen dan menghambat proses perdamaian di Timur Tengah. Washington menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari kepentingan keamanan nasional guna menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran terhadap perjanjian damai.
Dalam laporan kepada Kongres, pemerintah Amerika Serikat menuduh PLO dan PA telah melanggar Undang-Undang Kepatuhan Komitmen PLO 1989 dan Undang-Undang Komitmen Perdamaian Timur Tengah 2002. Kedua undang-undang itu menuntut pengakuan atas hak hidup Israel, penolakan terhadap terorisme, serta kepatuhan pada isi Perjanjian Oslo. Amerika Serikat juga menyoroti tindakan Palestina yang dianggap bertentangan dengan resolusi DKPBB nomor 242 dan 338, termasuk pengajuan perkara ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dan Mahkamah Internasional atau ICJ, serta dukungan terhadap tindakan kekerasan. Sanksi tersebut meliputi penolakan visa bagi pejabat PLO dan PA berdasarkan pasal 604A 1 MEKPA. Keputusan itu muncul di tengah agresi Israel ke jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 60.200 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023. Di sisi lain, ICC mengeluarkan surat penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang. Sementara ICJ tengah mengadili Israel atas tuduhan genosida. Sekretaris Kabinet Utama Jepang, Yoshimasa Hayashi, menyambut positif penandatanganan perintah eksekutif Trump tentang tarif timbal balik baru Jepang. Hayashi puji langkah ini sebagai upaya mengurangi ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan dampak negatifnya terhadap ekonomi global, termasuk Jepang. Jepang sebut masih tetap perlu mengkaji langkah-langkah tersebut dengan menyeluruh dan menganalisis dampaknya, serta perkembangan di negara lain. Jepang terus mendesak pemerintah Amerika Serikat melaksanakan perjanjian pengurangan tarif terutama untuk mobil dan suku cadang mobil. Hayashi tegaskan komitmen Jepang untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam melaksanakan perjanjian secara bertahap dan berkelanjutan. Hayashi akui tarif baru 15% merupakan pengurangan signifikan dibandingkan tarif awal 25% yang sempat diancamkan Trump.
Pemerintah Jepang akan terus melakukan pemantauan dan memitigasi dampak tarif terhadap ekspor Jepang, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Jepang siapkan bantuan keuangan khusus bagi usaha kecil dan menengah yang berdampak terhadap kebijakan tarif baru ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan, dan Industri Malaysia mengumumkan Amerika Serikat resmi menurunkan tarif atas ekspor Malaysia dari 25% menjadi 19% mulai 1 Agustus 2025. Keputusan ini merupakan hasil dari proses negosiasi yang berlangsung sejak Mei dan disepakati secara resmi pada 31 Juli lalu. Menurut MITI, penurunan tarif tersebut mencerminkan hubungan saling melengkapi antara kedua negara yang telah terjalin lebih dari 6 dekade. Malaysia juga disebut tetap mempertahankan posisi pada isu-isu sensitif tanpa mengorbankan hak kedaulatan nasional dalam menetapkan kebijakan strategis. Tarif baru itu dinilai sejalan dengan rata-rata tarif yang dikenakan Amerika Serikat terhadap negara-negara Asia Tenggara lainnya. MITI menyebut hasil ini sebagai pencapaian penting dari pendekatan negosiasi yang teliti dan berprinsip. MITI turut menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, termasuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kementerian dan agensi terkait, serta pelaku industri dan mitra dagang dari Amerika Serikat. Kedepannya, pemerintah akan menjalankan program sosialisasi terkait implementasi kebijakan tarif baru ini. Amerika Serikat tercatat sebagai pasar ekspor terbesar bagi Malaysia dengan nilai perdagangan mencapai 198,65 miliar ringgit Malaysia. Hal itu turut menjadi sumber utama pelaburan asing dengan nilai pelaburan diluluskan sebesar 32,82 miliar ringgit Malaysia pada 2024. CEO Nanjo Auto Interior Yuji Yamaguchi menyatakan bahwa tarif impor Amerika Serikat sebesar 15% terhadap produk otomotif Jepang masih dapat diterima oleh industri suku cadang. Menurutnya, yang menjadi perhatian utama adalah jumlah produksi kendaraan.
Yamaguchi mengatakan selama volume produksi tidak mengalami penurunan drastis, tarif tersebut tidak akan berdampak besar bagi produsen suku cadang. Ia menyebutkan bahwa jika tarif tetap berada di angka 15%, produksi Mazda di Jepang diperkirakan hanya akan sedikit turun dari 700.000 unit. Sebaliknya, jika tarif kembali ke 27,5%, penurunan produksi bisa jauh lebih besar, bahkan menyentuh kisaran 600.000 unit. Nanjo Auto Interior merupakan perusahaan keluarga yang telah beroperasi selama lebih dari 1 abad di Hiroshima. Perusahaan ini memperkerjakan hampir 1.000 karyawan dan menggantungkan lebih dari 90% penjualannya pada Mazda, salah satu produsen otomotif Jepang yang terdampak oleh tarif Amerika Serikat. Industri otomotif Jepang sendiri menyumbang sekitar 28% dari total ekspor negara itu ke Amerika Serikat dan menjadi tulang punggung ekonomi dengan 5,6 juta pekerja. Meski menyambut baik penurunan tarif, Yamaguchi tetap mewaspadai potensi perubahan kebijakan sepihak. Ia menyebutkan bahwa pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berubah-ubah mencerminkan strategi negosiasi, tetapi tetap menimbulkan ketidakpastian. Ia mengingatkan bahwa meskipun ada kesepakatan, risiko pembatalan atau pengembalian tarif ke angka 25% tetap membayangi. Tarif baru mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2025. Selain Jepang, sejumlah negara lain juga dikenakan bea masuk baru, termasuk Korea Selatan dengan 15% dan India 25%. Yamaguchi menilai kemampuan Jepang dalam bernegosiasi akan sangat menentukan dalam menghadapi situasi ini ke depannya. Kapal-kapal Angkatan Laut Tiongkok tiba di Vladivostok untuk ikut latihan gabungan laut bersama 2025. Kedatangan diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 31 Juli. Kapal yang tiba termasuk 2 kapal perusak berpeluru kendali, Shaoxing dan Urumqi, serta kapal selam diesel listrik. Mereka berlabuh berdampingan dengan kapal perang dan kapal pendukung milik Rusia. Latihan ini akan digelar di Laut Jepang mulai 1 hingga 5 Agustus 2025. Latihan gabungan melibatkan operasi pencarian dan penyelamatan di laut. Agenda juga mencakup peperangan anti kapal selam. Selain itu, ada sesi latihan pertahanan udara bersama. Kegiatan akan dilengkapi dengan latihan artileri tembakan langsung. Seluruh latihan berlangsung di tempat latihan Armada Pasifik Rusia di perairan terbuka.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Korea Selatan telah mencapai kesepakatan dagang secara menyeluruh. Dalam perjanjian tersebut, Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 15% terhadap ekspor Korea Selatan. Lewat unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut Korea Selatan akan menanamkan investasi senilai 350 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi itu mencakup proyek-proyek yang dikendalikan langsung oleh pihak Amerika Serikat dan dipilih pula oleh Amerika Serikat. Selain itu, Korea Selatan juga berkomitmen membeli produk energi asal Amerika Serikat, termasuk gas alam cair senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Trump menambahkan nilai tambahan investasi akan diumumkan dalam 2 pekan ke depan, bertepatan dengan kunjungan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung ke Gedung Putih. Kesepakatan ini diumumkan sehari sebelum tenggat 1 Agustus yang ditetapkan sebagai batas akhir bagi negara-negara yang belum mencapai perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump telah memperpanjang tenggat tersebut dari 9 Juli menjadi 1 Agustus setelah menangguhkan kenaikan tarif selama 90 hari. Dalam beberapa pekan terakhir, Trump telah mengirim surat kepada lebih dari 20 pemimpin negara terkait rencana tarif terhadap ekspor mereka kepada Amerika Serikat. International Monetary Fund menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Cina pada tahun 2025 setelah data semester pertama yang kuat dan tarif dagang Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan. Marshall Mills, perwakilan senior IMF di Cina, menyatakan bahwa revisi tersebut didorong oleh pertumbuhan 5,3% pada paruh pertama tahun ini. Tak hanya itu, ia juga memaparkan pengurangan tarif turut membantu meningkatkan prospek tahunan menjadi 4,8% naik dari prediksi sebelumnya yang hanya 4%. Menurut Mills, kinerja ekspor bersih yang positif dan stimulus fiskal termasuk program tukar tambah serta pelunasan tunggakan pemerintah daerah turut mendongkrak permintaan. Meski demikian, konsumsi rumah tangga Cina tetap lemah akibat koreksi di sektor properti yang menurunkan kepercayaan konsumen. Mills juga mengingatkan bahwa kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan diperkirakan akan menurun dalam beberapa kuartal mendatang. IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Cina akan melambat pada 2026 menjadi 4,2%. Tanpa reformasi tambahan, pertumbuhan diperkirakan turun ke angka 3,5% dalam 5 tahun ke depan karena faktor penuaan penduduk dan perlambatan produktivitas.
Mantan Presiden Joe Biden mengatakan pada hari Kamis bahwa ini adalah hari-hari yang gelap di Amerika Serikat. Biden menuduh pemerintahan Donald Trump berusaha sekuat tenaga untuk membongkar konstitusi dengan bantuan Kongres yang dikuasai Partai Republik dan Mahkamah Agung. Masa depan kita benar-benar dipertaruhkan, kata Biden memperingatkan dalam pidatonya di Konvensi Asosiasi Pengacara Nasional di Chicago. Pidatonya menandai peringatan 100 tahun organisasi tersebut yang didirikan untuk mendukung pengacara kulit hitam di masa ketika mereka dikecualikan dari profesi hukum. Biden merayakan keberagaman penunjukannya di bidang peradilan dan menceritakan karyanya tentang hak-hak sipil selama 5 dekade karir politiknya sebelum beralih ke Trump. Ia mengecam firma hukum dan organisasi media yang tunduk pada tekanan dan politisi yang menunjukkan kegembiraan menyaksikan imigran yang telah lama menetap dideportasi, memperingatkan bahwa akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Bersiaplah teman-teman, ini baru permulaan, kata Biden. As you know, is not running for governor of California. She's not going to do it. What do you see in her political future, sir? Well, she can't speak. She can't talk. She can't do an interview. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyindir mantan lawannya di Pilpres Amerika Serikat Kamala Harris terkait keputusan politik terbarunya. Dalam penandatanganan perintah eksekutif di Gedung Putih pada Kamis waktu setempat, Trump menanggapi keputusan Harris yang menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai gubernur California. Ia menyampaikan penilaiannya bahwa Harris bukanlah sosok yang piawai dalam komunikasi dan publikasi. Serta menilai Harris seharusnya lebih aktif dalam wawancara selama kampanye berlangsung. Meski begitu, Harris dijadwalkan akan tampil dalam wawancara bersama pembawa acara larut malam. Wawancara ini menjadi salah satu penampilan publik Harris setelah pengumuman terkait langkah politiknya. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga kembali mengkritik Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, yang menurutnya lambat dalam mengambil kebijakan penting. Ia bahkan memberi julukan "Too Late Powell"
atas keterlambatan yang dinilainya berdampak pada perekonomian. Trump juga menjawab pertanyaan mengenai kebijakan tarif pemerintahannya yang dibenarkan melalui pemanfaatan Undang-Undang tahun 1977. Ia mengklaim bahwa selama masa jabatannya, pemerintah berhasil mengumpulkan ratusan miliar dolar dari tarif. Meskipun menurutnya, pencapaian itu kurang mendapat perhatian dari media. That was duly elected, and we did do certain tariffs in the first term. If you look at China, we took in hundreds of billions of dollars from China, but when COVID came, the last thing. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan tarif bea masuk sebesar 25% untuk seluruh barang impor dari India. Keputusan ini berlaku mulai 1 Agustus 2025 sebagai respons atas kebijakan India. Yang dinilai lebih menguntungkan Rusia dan merugikan hubungan dagangnya dengan Amerika Serikat. Langkah ini diambil setelah Trump mengecam India karena terus membeli peralatan militer dan energi dari Rusia. Di tengah upaya global menekan Rusia untuk menghentikan invasi dan kekerasan di Ukraina. Trump juga menyatakan bahwa India adalah salah satu pembeli energi terbesar dari Rusia selain Cina. Tarif baru ini sedikit lebih rendah dari kebijakan sebelumnya, yakni 26%. Namun, Trump menegaskan akan menambahkan penalti tambahan sebagai bentuk hukuman atas kebijakan perdagangan India. Yang dianggap tidak adil dan menyebabkan defisit neraca perdagangan Amerika Serikat. Meski Trump tidak merinci bentuk penalti tersebut, ia menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari langkah keras pemerintahnya terhadap negara-negara yang dinilai melemahkan posisi perdagangan Amerika Serikat di pasar global. Menanggapi kebijakan itu, Kementerian Perdagangan dan Industri India menyatakan sedang mempelajari dampak dari keputusan Amerika Serikat. Pemerintah India juga menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan negosiasi dalam rangka mencapai perjanjian perdagangan bilateral yang adil dan saling menguntungkan. India diketahui sebagai salah satu mitra dagang utama Amerika Serikat. Ketegangan ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan ekonomi dan geopolitik antar kedua negara, yang selama ini berupaya memperkuat kerjasama strategis di kawasan Indo-Pasifik. When do you think we would enact the... I think February 1st. We're talking about a tariff of 10% on China. Popularitas Presiden Amerika Serikat Donald Trump turun ke 40%, terendah selama masa jabatan keduanya. Penurunan ini dipicu oleh kekhawatiran warga atas penanganannya terhadap ekonomi dan imigrasi.
Jajak pendapat Reuters Ipsos mencatat persetujuan 41% terhadap Trump dengan margin kesalahan 3%. Dukungan dari Partai Republik masih tinggi di angka 83%, tapi hanya 3% dari Demokrat yang menyetujui. Sekitar sepertiga responden independen menyatakan dukungan terhadap kinerja Trump. Trump awalnya unggul di isu imigrasi, tapi dukungan kini menurun tajam sejak awal masa jabatan kedua. Survei menunjukkan 55% warga menilai Trump terlalu agresif dalam deportasi imigran ilegal. Banyak warga termasuk yang tidak memilih menilai pendekatan Trump soal imigrasi sebagai bentuk agresi. Penanganan ekonomi Trump disetujui 38% responden, sedikit naik dari jajak sebelumnya. Meski begitu, banyak warga merasa kebijakan ekonomi Trump di periode kedua belum memberi dampak positif bagi mereka. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.